Selamat malam semuanya. Kenalkan kami dari kelompok data basis data, kelompok ke-12, ingin mempresentasikan hasil dari proyek basis data kita. Di sini kita ada tutorial database management menggunakan PHP MyAdmin. Boleh di next, Mas? Oke, sebelum kita memulai presentasi pada malam hari ini, baiknya kita memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Bimadi Nugraha dengan 3 digit NPM terakhir 068. Saya Andika Pratama Wibowo dengan NPM 3 digit terakhir 299. Saya Zahra Rasya Trisna Pradana dengan 3 digit NPM terakhir 023. Baik, mari dilanjut saja masuk ke latar belakang. Di era digitalisasi industri saat ini, PT Benefarm Pharmaceutical sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional guna menjaga kualitas dan ketersediaan produk di pasar. Salah satu tantangan utama dalam operasional harian adalah manajemen data yang kompleks yang mencakup data inventaris produk obat-obatan, data profil perusahaan, serta data administratif karyawan. Saat ini, pencatatan data yang masih dilakukan secara semi-manual atau terpisah-pisah memiliki beberapa kelemahan signifikan. Antara lain, kelemahannya adalah risiko data yang redundant. Potensi terjadinya duplikasi data, terutama pada informasi produk obat dan data administratif karyawan, yang dapat menyebabkan ketidaksinkronan informasi. Kedua, kesulitan dalam akses data. Pencarian informasi mengenai situs batch obat, tanggal kadaluarsa, hingga rincian potongan gaji karyawan memerlukan waktu untuk yang lama dan jika tidak dikelola dalam sistem basis data yang terintegrasi. Kemudian integritas data yang rendah. Tanpa adanya sistem basis data yang relasional, pengawasan terhadap perubahan harga, net, head, maupun pembaruan data karyawan menjadi sulit untuk diverifikasi dan dilacak riwayatnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem basis data rasional menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin melalui implementasi teknik CRUD atau Create Data Rasional menggunakan route, read, atau membaca, kemudian update untuk memperbarui, dan delete untuk menghapus. Diharapkan perusahaan dapat melakukan digitalisasi terhadap data operasionalnya menggunakan struktur basis data yang rasional, tidak hanya akan mempermudah akses informasi secara real time, tapi juga memastikan integritas data tetap terjaga sehingga proses pengambilan keputusan manajerial menjadi lebih cepat dan akurat. Bisa di next, Mas? Nah, kemudian kita masuk ke diagram ERD yang telah kita rancang dari PD Benofarm, Pharmaceutical, Ceutical, Inventory, dan Employee Employee System. Nah, di sini ada entitas utama atau objek. Dalam sistem ini terdapat empat entitas utama, yakni profil perusahaan, karyawan, produk obat, dan gaji, dan detail gaji. Di sini, profil perusahaan sebagai penyimpan informasi identitas perusahaan, atributnya mencakup ID perusahaan, kemudian nama perusahaan, alamat, kontak telepon, dan emailnya. Kemudian di karyawan, menyimpan data perusahaan atributnya mencakup NIK karyawan, nama karyawan, divisi, dan jabatan. Kemudian di detail gaji, menyimpan data gaji, yakni ID gaji, kemudian NIK karyawan, komponen gaji, dan jumlah dari gajinya. Kemudian dalam produk obat, ada menyimpan kode batch atau kode obat, nama produk, obatnya apa, jenis obatnya apa, nomor registrasinya, kemudian harga head-nya, tanggal expired, dan kemudian is OGB.
Nah, di sini kita dapat melihat hubungan antara profil perusahaan dan karyawan. Employees want to money. Jadi satu perusahaan dapat memiliki banyak karyawan. Kemudian hubungan dari karyawan dan gaji want to money juga. Kenapa? Karena satu karyawan dapat memiliki banyak gaji seperti uang tunjangan dan lain-lain. Kemudian karyawan juga dapat produksi obat sehingga karyawan dapat menghasilkan banyak obat atau memproduksi banyak obat. Sehingga hubungan antara karyawan dan produk obat juga one to money. Bisa di next, Mas. Kemudian create database. Perintah SQL untuk membuat database baru di PHP MyAdmin. Di sini kita bisa klik new. Ketika kita tidak memiliki database, kita bisa klik new. Kemudian kita mengisi nama di database-nya, namanya apa. Kemudian bisa kita create langsung setelah kita memilih pilih collection yang sesuai. Nah, setelah itu kita langsung bisa create dan kemudian jadilah satu database. Bisa di next, Mas. Kemudian setelah kita create tabelnya dan masukkan tadi ID perusahaan, nama perusahaan, alamat, kontak, dan emailnya, kita masukkan data perusahaannya. Jadi insert into profil perusahaan, dalam kurung ID perusahaan, nama perusahaan, alamat, kontak, dan telepon, kontak, dan email. Kemudian values-nya kita masukkan satu ID perusahaannya, kemudian Berno Farm itu nama perusahaannya, kemudian Jalan Gatot Subroto itu alamatnya, kemudian kontaknya 031891, kemudian emailnya itu info@bernofram.com. Bisa next, Mas. Nah, cara drop atau menghapus tabel pada tabel dan data. Langkah-langkahnya menghapus tabel di PHP My Admin. Pertama, yakni pilih database yang ingin dikelola atau di sidebar kiri. Jadi di kirinya tadi ada sidebar, di mana basis datanya itu bisa kita pilih. Kemudian kita centang tabel yang ingin dihapus pada daftar tabel. Gulir ke bawah, klik tombol drop untuk menghapusnya. Nah, sebelum kita menghapus, kita perlu memperhatikan agar kita berhati-hati dalam menggunakan perintah drop. Data dan tabel yang dihapus akan hilang secara permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali. Jadi, dipastikan bahwa kita sudah melakukan backup sebelum menghapus tabel, sehingga tidak terjadi kehilangan data dan korup data. Bisa di next, Mas. Nah, di sini kita bisa langsung melihat cara untuk ngedrop data. Contohnya di sini kita tadi buat sebuah database profil perusahaan, kemudian kita buat tabel profil perusahaan, kemudian kita ingin mendelete-nya itu gimana. Nah, di sini kita bisa masuk ke database profil perusahaan, kemudian tabelnya kita pilih tabelnya, terus klik drop itu, kemudian kita klik OK. Bisa di next, Mas. Nah, ini adalah kondisi ketika kita telah mengklik tombol OK setelah kita drop. Jadi, setelah tabel berhasil kita hapus menggunakan perintah drop, tabel dan seluruh data di dalamnya tidak ada lagi. Tidak muncul lagi di database. Daftar tabel pada sidebar PHP My Admin akan dilanjutkan bahwa tabel tersebut sudah tidak ada. Proses ini bersifat permanen. Data yang telah dihapus tidak akan dapat dikembalikan tanpa backup sebelumnya. Pastikan selalu membuat backup database sebelum melakukan operasi drop. Gunakan fitur export di PHP My Admin untuk menyimpan salinan data secara berkala. Boleh di next, Mas? Nah, cara mengganti nama database. Langkah-langkah mengganti nama database di PHP My Admin. Yang pertama, pilih database yang ingin diganti namanya di sidebar kiri, seperti biasa. Kemudian, klik menu operation pada panel di atas atau menu-menunya itu. Kita bisa lihat menunya ada struktur, SQL, search, kemudian query, export, import, dan operation.
privilege, reduction, event, dan more. Nah, di situ kita pilih operation, kemudian kita cari menu rename database to, kemudian kita masukkan nama barunya di tabel namanya, bukan, rename ini di kolomnya, masukkan nama barunya. Kemudian setelah kita masukkan nama tersebut, kita pilih go untuk mengganti namanya. Nah, yang perlu kita perhatikan, setelah proses rename selesai, nama database baru akan langsung muncul di sidebar kiri phpMyAdmin. Pastikan tidak ada cohesive aktif ke database sebelum melakukan rename untuk menghindari error. Bisa di next, Mas. Kemudian, nah, ini bisa kita lihat hasil dari pergantian nama dari database tadi. Nama database berhasil diganti dan kini muncul dengan nama baru di sidebar phpMyAdmin. Proses rename database telah selesai dilakukan melalui menu operation. Hasil yang terlihat di nama tersebut adalah benofrom underscore database, yang sebelumnya adalah inventory benofrom. Nama lama tidak lagi muncul di sidebar kiri. Nama database baru langsung tampil di daftar database. Semua tabel dan data di dalamnya tetap tersimpan dengan utuh. Jadi tidak ada error, dan di sini kita bisa melihat bahwa proses pergantian namanya berjalan dengan lancar. Kemudian catatan penting yang perlu kita perhatikan lagi, setelah melakukan rename berhasil, phpMyAdmin akan otomatis mengarahkan ke database dengan nama baru. Pastikan koneksi aplikasi menggunakan database ini juga diperbarui dengan nama database yang baru. Baik, bisa di next, Mas. Mari kita bahas ke struktur pembuatan tabel. Nah, di sini kita melihat script SQL yang digunakan untuk membuat tabel karyawan. Kita menggunakan perintah create table karyawan dengan beberapa kolom penting. Pertama, ada ID sebagai primary key yang bertipe integer dan diatur secara auto increment agar memberikan nomor unik otomatis. Kemudian ada kolom nama. Nah, di kolom tersebut kita harus mengisi nama lengkap karyawan dengan batas maksimal 100 karakter. Kolom posisi untuk jabatan karyawan. Dan terakhir, kolom tanggal masuk dengan tipe data date untuk mencatat tanggal mulai bekerja. Bisa di next. Setelah tabel karyawan berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuat tabel gaji atau detail gaji. Pada slide ini, pembuatan tabel dilakukan dengan perintah create table. Hal yang paling krusial di sini adalah adanya penerapan hubungan relasional menggunakan foreign key. Kolom karyawan ID pada tabel gaji ini dihubungkan langsung ke kolom ID yang ada pada tabel karyawan. Relasi ini bertujuan menjaga integritas data, memastikan bahwa setiap data gaji yang diinput selalu merujuk pada data karyawan yang valid dan terdaftar. Bisa dilanjut, Mas? Selanjutnya, kita mulai memasukkan data. Untuk menambahkan baris data ke dalam tabel karyawan, kita menggunakan perintah insert into karyawan. Sebagai contoh di layar, kita memasukkan data awal untuk karyawan bernama Andi dengan posisi manajer yang mulai bergabung pada tanggal 15 Januari 2020. Dengan penginputan yang sama, kita ulangi untuk karyawan-karyawan berikutnya dengan memastikan tipe data yang dimasukkan sudah sesuai dengan definisi kolom yang kita buat sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya memasukkan detail gaji karyawan. Sama halnya dengan tabel karyawan tadi, pengisian data pada tabel gaji juga menggunakan perintah insert into. Karena tabel ini berelasi, maka saat memasukkan contoh data gaji seperti bulan Januari 2024 sebagai 5 juta, kita harus menyertakan karyawan ID, misalnya ID 1, sebagai penunjuk foreign key
Kolom ini menjadi penanda bahwa nominal gaji tersebut merupakan hak dari karyawan dengan ID yang bersangkutan pada bulan tersebut. Baik, bisa dilanjut, Mas. Setelah semua proses input SQL tadi selesai dijalankan, kita bisa memeriksa hasilnya pada PHP MyAdmin. Kita cukup memasukkan tab Browse. Dapat kita lihat bersama pada slide ini, teman-teman. Seluruh data potongan atau detail gaji sudah tersimpan dengan rapi di dalam database. Sebagai contoh, baris pertama menunjukkan karyawan dengan ID 1 mendapatkan besaran gaji tertentu. Dan seluruh data ini terhubung secara akurat ke tabel karyawan induknya. Bisa dilanjut, Mas. Nah, begitu pula dengan data induk karyawan. Saat kita mengakses tab Browse pada tabel karyawan, seluruh data yang tadi kita masukkan lewat perintah insert kini sudah tampil dalam bentuk tabel yang rapi, mencakup ID, nama, posisi, hingga tanggal masuk mereka. Melalui antarmuka PHP MyAdmin ini, kita juga diberikan kemudahan apabila di kemudian hari ingin melihat, mengedit, ataupun menghapus data secara langsung secara visual. Lanjut. Update tabel produk obat dengan menambahkan keterangan baru. Nah, sekarang kita beralih ke skenario perubahan struktur atau maintenance database. Bagaimana jika ada tabel yang sudah ada seperti tabel produk obat? Namun, kita perlu menambahkan kolom baru tanpa menghapus data lama. Solusinya adalah menggunakan perintah alter table produk obat diikuti dengan fungsi add column. Seperti pada contoh, kita menambahkan kolom baru seperti jenis obat, nomor registrasi, dan tanggal expired. Nah, struktur tabel berhasil diubah, namun data produk yang sudah ada di dalamnya dipastikan tetap aman dan tidak terhapus. Lanjut, Mas. Nah, terakhir untuk update keterangan data obat yang sudah masuk, untuk mengisi atau memperbarui data pada kolom baru tersebut, kita menggunakan perintah update produk obat dikombinasikan dengan perintah set. Satu hal yang wajib diperhatikan di sini adalah penggunaan klausa where. Klausa where seperti where nama produk sama dengan titik-titik atau where ID sama dengan titik-titik. Sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan nilai hanya terjadi pada baris obat yang kita tuju saja dan tidak mengubah seluruh isi data di dalam tabel secara tidak sengaja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya hasil setelah update tabel produk obat. Pada slide ini, kami menampilkan hasil setelah tabel produk obat diperbarui. Kami menambahkan kolom baru bernama keterangan menggunakan alter table, lalu mengisi nilainya dengan perintah update. Hasilnya, data obat sekarang memiliki informasi tambahan seperti obat untuk flu dan obat untuk demam. Lalu berikutnya memasukkan data untuk tabel produk obat. Pada slide ini, kami menambahkan data tabel produk obat menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan adalah obat paracetamol dengan harga 5.000 dan perintah ini merupakan implementasi operasi create dalam konsep growth. Lalu hasil setelah input data obat lainnya. Pada slide ini ditampilkan setelah beberapa data obat dimasukkan ke tabel produk obat, data seperti paracetamol, amoxicillin, dan antasida berhasil kesimpan dan
dapat dilihat melalui fitur Browse di PHP MyAdmin. Hasil ini menunjukkan bahwa proses insert into atau operasi create pada Word telah berhasil dilakukan. Lalu mengetikkan perintah untuk melihat tabel entitas. Pada slide ini menggunakan perintah show tables untuk melihat seluruh tabel yang terdapat dalam database aktif. Perintah ini dijalankan melalui tab SQL di PHP MyAdmin. Telah dibuat sebelumnya, sudah disimpan dengan benar. Perintah ini termasuk operasi read karena hanya menampilkan tanpa mengubah data. Selanjutnya, hasil dari perintah melihat semua tabel. Setelah menjalankan perintah show table di tab SQL PHP MyAdmin, sistem menampilkan daftar seluruh tabel yang ada dalam database berikut. Adalah data tabel-tabel yang berhasil dibuat dalam database karyawan, gaji, produk obat. Ketiga, tabel tersebut telah berhasil dibuat dan terdaftar dalam database. Hasil ini membuktikan bahwa perintah create table sebelumnya telah dieksekusi dengan sukses oleh PHP MyAdmin. Berikutnya, satu tabel dengan semua data menggunakan perintah. Untuk melihat seluruh data dari sebuah tabel, gunakan perintah SQL berikut di tab SQL pada PHP MyAdmin, yaitu select from karyawan. Perintah ini akan menampilkan semua kolom dan semua baris data yang tersimpan dalam tabel karyawan. Langkah-langkahnya, pilih database, klik tab SQL, lalu ketikkan perintah select from karyawan, lalu klik tombol Go untuk menjalankan query dan melihat hasilnya. Hasil dari perintah melihat satu tabel, setelah menjalankan perintah select from karyawan di tab SQL, PHP MyAdmin, hasil query yang ditampilkan dalam bentuk tabel data seluruh baris dan kolom tabel karyawan akan terlihat, termasuk kolom ID, nama, posisi, dan tanggal masuk. Hasil ini membuktikan bahwa data berhasil tersimpan dan dapat diakses dengan perintah select. Gunakan fitur ini untuk memverifikasi data yang telah dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Nah, kesimpulannya yaitu antar muka visual dan SQL, proses CRUD mudah atau fleksibel, query SQL handal. Ikut presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.